Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Apa kabar sobat semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, hindari kerumunan dan cuci tangan sesering mungkin. Ingat, COVID-19 belum sirna dan semakin merajalela. Jadi tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dengan disiplin. Oke, sobat semuanya. Pada konten kali ini saya akan membahas tentang mekanisme, syarat, dan tata cara pengajuan penyetaraan ijazah luar negeri ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali sobat-sobat yang sedang atau telah menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi di luar negeri ya, apalagi dengan adanya beasiswa yang disediakan, terutama di LPDP yang sudah ada ribuan awardee LPDP yang menyelesaikan pendidikan tingginya di luar negeri. Nah, sesuai dengan ketentuan dari Dikendikti bahwa ijazah dari perguruan tinggi luar negeri harus disetarakan sesuai dengan mekanisme yang ada supaya bisa digunakan ya, terutama sesuai kebutuhan di dalam negeri ya, biasanya di pengajuan jabatan akademik maupun pengembangan karir SDM itu mensyaratkan adanya penyetaraan ijazah yang didapatkan dari PT luar negeri. Nah, seperti apa syarat dan ketentuannya? Yuk kita simak bareng-bareng ya. Oke, syaratnya ya, kita mulai dari syaratnya apa saja. Nah, ini ada 5 syarat ya. Yang pertama, PTLN atau program studi harus terakreditasi dan diakui oleh lembaga yang berwenang. Yang kedua, visi studi dan semua halaman paspor yang digunakan sebagai bukti keluar masuk negara selama studi harus juga ditunjukkan. Ijazah dan transkrip akademik asli. Apabila menggunakan bahasa selain bahasa Inggris, maka wajib dilengkapi dengan terjemahan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dari penerjemah yang tersebut atau swan translator. Berikutnya, ijazah asli jenjang pendidikan sebelumnya. Yang berikutnya adalah SK penyetaraan ijazah luar negeri jenjang pendidikan sebelumnya yang diterbitkan oleh Dikendikti. Jika ijazah jenjang pendidikan sebelumnya didapat dari PTLN ya. Jadi kalau dari PTDN ya tidak perlu ya. Kalau misalnya ada teman dosen yang dari S1, S2, S3-nya di luar negeri, otomatis masing-masing ijazahnya harus disertai dengan SK penyetaraan ijazah dari lembaga yang berwenang. Nah, berikutnya adalah mekanisme seperti apa. Jadi ya, informasi yang saya sajikan ini sebenarnya bisa diakses di laman laman penyetaraan ijazah luar negeri ya, tapi saya mulai dulu dari PowerPoint ini yaitu pahami tata cara penyetaraan ijazah. Kemudian ya, ini bisa dibaca atau dilihat di websitenya penyetaraan ijazah ya, nanti setelah ini akan saya tunjukkan. Berikutnya adalah registrasi, lengkapnya persyaratan, proses verifikasi dan penilaian, ini 7 hari kerja ya. Ya, menyesuaikan dengan kelengkapan berkas ya. Biasanya kalau berkasnya lengkap dan diverifikasi memenuhi persyaratan ya bisa cepat, tapi kalau berkasnya belum lengkap atau belum memenuhi ketentuan ya pasti akan melebihi dari 7 hari kerja ya. Berikutnya adalah nah, ini pengambilan SK-nya seperti ini. Setelah atau mulai tanggal 31 Oktober 2020 SK penyetaraan menggunakan TTE ya, tanda tangan elektronik. Berikutnya adalah surat keputusan yang belum menggunakan TTE dan dikeluarkan sebelum tanggal 31 Oktober dinyatakan sah. Jadi bagi sobat yang sudah mendapatkan SK sebelum tanggal tersebut tetap dinyatakan sah. Poin C, bagi yang ingin memverifikasi SK penyetaraan ijazah luar negeri perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu SK penyetaraan ijazah luar negeri yang ditandatangani secara basah, proses verifikasi di Ditjen Belmawa. Yang ditandatangani dengan TTE, verifikasi dilakukan dengan memindai QR code yang terdapat pada SK. Jadi lebih simpel ya yang menggunakan TTE.
Jika tim penilai menolak dokumen, maka surat penolakan akan dikirim kepada pemohon. Jadi ya ditunggu aja, kalau sudah diajukan biasanya ada informasi apakah dokumen atau berkas yang diajukan memenuhi syarat atau kalau belum ya pasti ada surat penolakan ya. Oke, ini kemudian waktu pelayanannya seperti ini, hari Senin sampai Jumat waktunya juga seperti ini, bisa dilihat. Kemudian, nah ini website atau laman yang digunakan untuk penyetaraan ijazah. Ini sudah saya buka, seperti ini tampilannya di ijazah.ln.kemdikbud.go.id/ijazah-ln ya. Nah ini tampilannya ada home, ada syarat, ada pencarian data, ada verifikasi SK, ada frequently asked question, registrasi dan login. Nah ini yang saya jelaskan tadi sudah ada di sini. Silahkan sobat yang akan mengajukan penyetaraan bisa membaca, mempelajari secara teliti cara dan mekanismenya. Nah, kemudian bagaimana cara loginnya? Tentunya kita harus registrasi dulu ya. Nah, seperti ini. Kalau sebagai dosen, ya misalnya cari needed-nya, ya silahkan nanti diteruskan prosesnya ya. Karena saya belum mempunyai ijazah dari luar negeri, saya belum bisa melanjutkan ke prosesnya ya. Jadi silakan sobat-sobat yang sedang atau di tahun-tahun terakhir kuliah di luar negeri atau yang sudah menyelesaikan pendidikannya di luar negeri tapi belum tahu bagaimana proses atau mekanisme penyetaraannya, atau karena sedang diminta oleh pihak PT untuk segera melampirkan penyetaraan ijazah dari luar negeri, bisa melihat atau mengakses laman ini dan bisa mempelajarinya secara lebih seksama ya. Ya, jadi ini juga ada verifikasi SK, kita lihat ya seperti ini. Nah ini harus diunggah SK penyetaraannya, kemudian diverifikasi oleh tim dari Kemdikbud ya. Ya, saya kira begitu ya sobat semuanya. Bagaimana syarat dan mekanisme penyetaraan ijazah dari PTLN? Cukup mudah saya kira dan tidak ribet ya. Tinggal kita mempersiapkan dokumen atau berkas-berkas yang diwajibkan, kemudian kita unggah dan kita menunggu hasil verifikasi dari Dikendikti. Ini persyaratan khususnya tidak ada. Coba kita lihat. Nah, ini pedomannya. Ya, silahkan bagi yang akan mengajukan, silahkan dikupas tuntas atau dipelajari pedoman, kemudian persyaratan, mekanismenya diikuti, dan semoga yang akan menyetarakan ijazah LN-nya diberikan kemudahan ya, dan SK-nya bisa segera diterima sebagai salah satu bentuk ini ya, biasanya dibutuhkan ketika mengajukan jabatan akademik ya, ataupun di proses-proses SDM yang lainnya. Oke, saya kira cukup begitu apa yang bisa saya share kali ini. Semoga bermanfaat dan tunggu di konten-konten saya selanjutnya. Jangan lupa tetap like, comment, share, dan subscribe Paksaf Channel sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.